2022 terjadi risiko pesawatnya sebagai seorang pilot pesawatnya eksiden dan hilang, Pak, hilang. Sampai sekarang tidak ketemu beliau ada di mana, dan anak-anak waktu itu masih umur 14, 13 sama 10 tahun. Dan mereka cuman bilang waktu itu karena memang alhamdulillah papanya baik sekali. Jadi mama jangan menikah lagi ya. Nanti kalau papa pulang kita kasihan. Oke, saya bilang gitu. Kita berjuang bersama-sama. Walaupun saat itu beliau sudah menyiapkan asuransi jiwa. Jadi pada saat bayi saya lahir 1, 2, 3, beliau pasti bikin asuransi. Ini untuk sekolah anak-anak. Di waktu itu yang paling terkenal kan masih Bumi Putra sama Jiwasraya ya Pak ya. Jadi pada saat jadi risiko untuk anak-anak itu sekolah sudah nyaman, asuransi jiwanya juga bagus sekali. Tapi saya tidak mau berdiam diri, saya harus mengasih contoh pada anak-anak. Yuk kita sama-sama berjuang, kita tunggu papa, kamu sekolah yang benar, jadi nanti mama nggak dimarahin sama papa bahwa kamu benar-benar menjalankan tugas untuk menjadi seorang anak yang pintar karena sudah disiapkan oleh asuransi. Jadi di situ saya berpikir bahwa asuransi itu memang tidak berbohong. Asuransi itu benar-benar memberikan sesuatu yang bermakna untuk keluarga saya. Walaupun saya juga nggak kerja nggak apa-apa sebetulnya, tapi saya nggak mau memberikan contoh pada anak-anak bahwa saya harus stay at home, arisan, sana kemari, nggak jelas gitu kan ya. Jadi saya juga harus tetap bekerja. Uang tinggalan dari almarhum saya simpan untuk kedepannya nanti untuk menyiapkan yang lebih baik lagi untuk mereka. Jadi saya tetap bekerja. Waktu itu saya kerja di suatu perusahaan komputer Amerika. Kedua, setelah terjadi risiko, saya kerja di sebuah bank. Dan di bank inilah yang membuat saya dulu ya Bu. Kejadian almarhum suami meninggal tahun berapa ya? Di tahun 1984, Mas. Dan itu asuransi sudah dimiliki ya Bu oleh almarhum ya? Iya, alhamdulillah sudah. Nah ini teman-teman untuk informasi ya, teman bicara tentang mindset asuransi. Sekali lagi teman-teman ya, kita coba untuk melihat apa yang dialami oleh Ibu Nunu ya, bahwa almarhum suami begitu bertanggung jawabnya sebagai seorang pilot, terjadi resiko yang memang kita nggak pernah tahu ya Bu kapan terjadinya gitu ya. Maut memang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi almarhum justru malah sudah memiliki asuransi di tahun 1980-an loh teman-teman ya. Artinya kalau kita bicara tentang mindset, dulu itu kalau bicara asuransi, apa sih asuransi gitu ya, apa sih gitu ya, itu apa gitu yang ditawarin gitu. Padahal kadang-kadang di sekolah antipatinya lebih luar biasa. Sekarang teman-teman bicara tentang asuransi jiwa, mungkin dulu bisa sampaikan juga ya, bahwa paradigmanya juga sudah justru lebih baik lagi apalagi masa pandemi. Cuma gini Bu Nunu, kan tadi Ibu Nunu bilang bahwa sebenarnya ya dari apa yang ditinggalkan oleh suami seharusnya cukup gitu ya, tetapi Ibu tidak mau berpangku tangan. Dan pada akhirnya Ibu melakukan apa yang disebut sebagai bekerja kembali gitu ya. Sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan ya Bu, karena kebutuhan anak-anak sudah seharusnya ya Bu. Tapi justru memberikan contoh ya Bu, bahwa nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kemandirian. Dan bahkan sejauh ini teman-teman kalau kita melihat Ibu Nunu gitu ya, bicara tentang bekerja, Ibu Nunu sudah bekerja. Tapi bicara tentang berbisnis, Ibu Nunu juga masih berbisnis loh teman-teman sejauh ini. Kita harus belajar banyak loh sama Ibu. Nah, saya mau lanjut lagi Bu cerita melanjutkan ke Ibu sehingga ini akan menjadi benang merahnya dapat nih untuk teman-teman yang saat ini masih berpikir-pikir apakah bisnis asuransi jiwa seperti itu gitu ya. Sebaik itu untuk kita jalani dan sebaik itu untuk bisa ditawarkan kepada masyarakat. Pertanyaan saya simpel sih Ibu gitu ya. Kalau kita bicara tentang saat ini adalah saat pandemi gitu ya. Saat ini bangsa di dunia sedang mengalami masa-masa yang kalau bisa dibilang masa-masa sulit ya. Pertanyaannya simpel Bu, apakah cukup relevan Bu bisnis ini jalanin gitu? Ibu Nunu sudah sepuh seperti ini gitu ya. Bicara tentang selanjutnya Bu, apakah memang bisnis ini cukup baik gitu ya? Apakah justru malah nanti nggak udah deh, nggak usah pakai izin deh gitu ya, langsung aja deh klik tombol gitu ya. Nah menurut Ibu masih bisa dijalankan nggak sih Bu bisnis ini Bu? Sangat ya. Jadi karena menurut saya asuransi itu diperlukan oleh semua orang. Seumur hidup kita harus siapkan semuanya itu kan Pak ya. Jadi apalagi dalam saat pandemi ini sebetulnya kita masih banyak waktu apabila kita manfaatkan
dengan adanya sekarang virtual itu ya, jadi dengan adanya kita bisa dengan online, dengan nasabah, dengan siapapun, dan semuanya itu bisa kita lakukan. Apalagi saya di bisnis ini, di Aksa ini, saya sukanya banyak tim support yang membantu saya. Kalau saya mau rekrut, saya bisa minta tolong Pak Sandi. Kalau saya ada masalah, saya bisa dengan PD-nya. Jadi benar-benar yang kita sebagai seorang agen, walaupun saya alhamdulillah sudah mencapai agency director di sini, tetapi saya tetap beranggapan bahwa sebagai seorang agen, saya tetap perlu support dari Aksa, dan itu Aksa sudah siapkan semuanya. Malah saya senang sekali, jadi banyak waktu Pak, lebih banyak waktu, karena ternyata selama ini kita itu habisnya waktu di jalan ya ternyatanya. Ada yang bilang tua di jalan ya mungkin. Ya, nyetir mobil ke kantor 2 jam, gitu pulang 2 jam. Kapan ketemu orangnya? Dengan adanya virtual ini, saya bisa manfaatkan, bisa atur waktu sebaik-baiknya. Sepertinya adalah anytime kita bisa lakukan bisnis ini. Kita bisa ketemu orang dengan apakah dengan WhatsApp. Yang penting walaupun dengan usia gini, kita harus tetap rajin untuk mengupdate diri, untuk belajar, walaupun kadang-kadang juga suka, aduh Uti, ini gampang Uti, minta ajarin sama cucu.